Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di bagian-bagian akhir dari kitab Al-Asmaul Husna karangan Syekh Mutawalli Asy'arawi. Sekarang kita masuk pada bab Fadailul Asma'il Husna. Fadilah Asma' al-Husna atau keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Al-Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul haqqu subhanah. Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah lah nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka hendaklah engkau berdoa kepada Allah dengan menggunakannya. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan hendaklah kamu tinggalkan orang-orang yang menentang pada nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapat balasan dengan apa yang mereka lakukan. Wa yaqulul haq, Allah berfirman, qul ud'ullaha, katakanlah hai Muhammad, ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah. Awid'ur rahman, atau berdoalah kalian kepada Allah yang maha pengasih. Ayyamma tad'u, yang manapun kalian gunakan untuk berdoa, falahul asmaul husna, maka bagi Allah lah nama-nama yang baik. Wa yaqulu jalla jalaluh, Allah subhanahu wa jalla jalaluh yang maha tinggi berfirman, Allahu la ilaha illahu, Allah yang tidak ada Tuhan selain dia. Lahul asmaul husna, baginya lah nama-nama yang baik. Wa yaqulul haq, Allah yang maha benar berfirman, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, dialah Allah yang menciptakan, yang maha mengadakan dan yang maha membentuk. Lahul asmaul husna, baginya lah nama-nama yang baik. Nah, itu ada 4 ayat Al-Quran yang semuanya menunjukkan tentang al-asmaul husna. Wal husna, adapun kata al-husna mu'annatsul ahsan, itu merupakan kata benda yang menunjukkan kepada kata benda perempuan dari kata benda al-ahsan. Al-ahsan laki-laki, al-husna perempuan. Contoh misalkan begini, misalkan kita gunakan warna. Datang misalkan dari Afrika 2 orang laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kulitnya orang Afrika yang hitam, kita katakan al-mar'atus sauda ar-rajulul aswad. Jadi sauda itu untuk perempuan, aswad untuk laki-laki. Dua-dua artinya hitam. Enggak boleh kita katakan al-mar'atul aswad, itu enggak boleh. Perempuan al-aswad enggak boleh, walaupun artinya hitam, karena itu tidak dipakai untuk laki-laki, dipakainya perempuan. Yang uniknya adalah bahasa Semit. Semit itu bahasa dalam rumpun ketimuran, seperti Aramaik, Suryani, Ibrani, bahasa Arab itu satu rumpun tuh. Semuanya menggunakan istilah laki-laki dan perempuan. Ada jenis kelaminnya, ada gendernya. Contoh misalkan atap rumah, atap itu laki-laki, sakfun. Ya. Buku, kitab, laki-laki. Tapi ketika masuk ke buku tulis, kurrasatun, nah itu jadi perempuan. Nanti penggunaan kata ganti juga sama. Karena kalau di bahasa Indonesia kan kata ganti sama semua, dia mau bisa pakai untuk laki-laki, bisa pakai untuk perempuan kan. Kalau bahasa Arab nggak bisa. Kalau laki-laki kita pakai huwa, kalau untuk perempuan kita pakai hiya. Jadi kalau saya sebut dia itu adalah laki-laki, saya pakai huwa rajulun. Tapi kalau saya pakai dia itu perempuan, saya tidak boleh pakai huwa, saya pakai hiya. Hiya imra'atun, dia perempuan. Jadi itu khasnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa al-husna dipakai ke perempuan? Karena dalam bahasa Arab setiap kata benda yang tidak berakal, yang berakal itu manusia, itu berakal tuh. Yang tidak berakal itu seperti apa? Batu. Nah, nama, kotan, itu semuanya tidak berakal itu. Karena cuma manusia yang berakal kan? Maka setiap jamak dari benda yang tidak berakal, maka jamak itu sifat sesudahnya harus dipakai perempuan. Nah,
Jadi saya tidak boleh mengatakan huwal asma, dia nama-nama. Tapi saya katakan hiyal asma, saya pakai dia, perempuan. Karena al asma jamak dari ismun. Ismun satu nama, sedangkan al asma artinya nama-nama. Jadi penggunaan al husna di dalam Al-Quran sendiri, karena al asma menunjukkan bahwa Allah tidak hanya punya satu nama, punya lebih kepada penyanama. Kalau kita gunakan satu nama, al-ismun, ismun kan? Al-ismu. Saya katakan Ar-Rahman huwal ismul ahsan, enggak boleh pakai al-husna. Nama Ar-Rahman itu adalah nama yang terbaik. Ahsan, tidak boleh pakai husna. Kenapa? Karena dia bentuknya tunggal, kata bendanya. Tapi kalau ismunnya nama itu saya jadikan nama-nama, al-asma, nggak boleh saya pakai al-ahsan, harus saya pakai al-husna. Itu alasannya kenapa dipakai al-husna. Kira-kira ada bayangan sedikit ya, walaupun yang belum bisa bahasa Arab mungkin segala macam, ini Ustaz ngomong apa sih sebenarnya. Nah, ini ada ilmunya. Nah, bukan, jangan dikira saya ngomong macam-macam. Insya Allah nggak saya sesatkan. Nah, saya tulis sedikit biar kaliannya apa namanya. Nah, contoh misalkan gini ya, besar, kabirun. Nah, kabir kan, kabir itu artinya besar. Sekarang saya membuat kalimat yang terbaik, kalimat ter itu bahasa Indonesia apa? Kalau istilah bahasa Indonesia apa kalau ter itu? Ini terbaik, ini terbagus, ter yang nggak ada apapun lagi. Dalam bahasa Arab namanya ismut tafdil. Ismut tafdil. Ismut tafdil. Kata benda yang menunjukkan pada makna lebih. Lebih baik, lebih bagus, atau terbaik, atau terbagus. Kalau bahasa Inggris itu biasa pakai good jadi better gitu kan. Apa lagi? Nah, cuma kalau bahasa Inggris kadang-kadang nggak beraturan ya. Nah, contoh kita ambil kata kabir nih. Dia bisa dipakai muzakkar untuk jenis kelamin laki-laki. Bisa juga muannas. Muannas itu untuk perempuan. Muannatsun. Kalau untuk laki-lakinya jadi akbar. Kalau untuk perempuannya jadi kubro. Jadi begini ceritanya. Makanya kita takbir itu kita katakan Allahu Akbar. Jangan pakai Allahu Kubro, nggak boleh. Haram hukumnya. Loh, berarti Allahnya jenis kelaminnya laki-laki, Ustaz? Bukan. Di dalam bahasa Arab yang tidak berjenis kelamin, karena Allah kan nggak boleh menisbahkan Allah punya jenis kelamin, maka dinisbahkan kepada laki-laki. Makanya dalam istilah bahasa Arab, kalau sesuatu yang menggunakan kata ganti atau kelamin laki-laki itu bisa mencakupi perempuan. Misalkan disebut dalam Al-Quran, misalkan wa'adal ladzina amanu, Allah memberi janji kepada orang yang beriman. Amanu itu untuk laki-laki itu, karena perempuannya amanna. Amanu laki-laki, tapi itu masuk juga perempuannya. Tapi kalau dikhususkan untuk perempuan, nggak masuk kita laki-laki. Nah, ini susahnya itu. Makanya kita wajib menafkahi mereka, mereka nggak wajib menafkahi kita. Karena setiap bicara kita, mereka masuk, tapi juga bicara perempuannya, kita belum tentu masuk. Makanya kalau dipakai kubro, maka sudah pasti Allah itu punya jenis kelamin. Tapi kalau dipakai akbar, tidak diketahui. Kenapa? Karena pada jenis kelamin laki-laki secara umum dia bisa laki-laki, bisa perempuan. Padahal yang tidak bisa dinisbahkan seperti Allah, maka tidak boleh dinisbahkan kelaminnya. Kenapa juga dimasukkan kepada laki-laki? Seperti kata qul huwallahu ahad. Kan nggak boleh qul hiyallahu ahad tuh. Hiya itu kan untuk perempuan kan. Kenapa dipakai huwa? Supaya mencakupi semua hamba. Karena hamba Allah itu tidak hanya dari kalangan laki-laki saja, dari perempuan saja, tapi juga dari laki-laki. Atau tidak laki-laki saja, tapi juga dari perempuan. Bukan berarti Allah punya jenis kelamin ya. Nah, itu satu. Akbar. Nah, ini begini. Saghir, kecil. Saghir, kecil. Berarti kalau kita ubah menjadi yang lebih kecil, asgharu. Tinggal tambah alis di depannya, matikan huruf kedua, ghainnya tambah fathah, ra-nya jadikan satu dhammah, tidak boleh dhammatain. Nah, okay? Nah, ini diubahnya bagaimana? Buang lagi alifnya, tulis sad, tulis ghain,
tambah ra, kasih ya di depannya, tapi ya-nya tanpa titik. Kalau ya tidak ada titik namanya alif maksurah. Kalau ada titik disebut ya. Kalau nggak ada titik, sebelumnya barisnya fathah disebut alif maksurah. Jadi seakan dia itu alif, walaupun tulisannya ya. Nah, huruf pertamanya didhammahkan, huruf kedua dimatikan, huruf ketiga difathahkan, yang keempat tidak ada baris, sughra. Nah, gitu juga hasanun. Hasanun artinya baik kan? Nah, kita ubah ahsanu ke perempuannya husna. Nah, makanya kan ada anak perempuan namanya Husna Hayati misalkan. Ada kan? Nah, Husna namanya. Nah, hati jangan punya anak laki. Saya pengen anak saya jadi yang terbaik, kasih nama Husna. Anak laki. Ini perempuan, Bang. Gitu ya. Nah, kasih namanya Ahsan. Makanya kan ada tuh pemain bulu tangkis namanya Ahsan, gitu kan? Ada Ahsan apa tuh? Muhammad Ahsan. Betul ya? Nah, Muhammad orang terbaik lagi terpuji lagi terbaik. Ah, itu Muhammad Ahsan. Nah, kalau Muhammad Husna jadi masalah. Ada dua kelamin loh. Nah, jadi masalah. Jadi tahu kan sekarang? Maka ketika dipakai al-asma yang dipakai husna, karena kata benda yang tidak berakal dia kalau jamaknya dipakai kepada muannas. Bisa mudah pahami ya? Itu mainan kita di pondok pesantren dulu. Kalian yang panjang main, ntar botak lagi. Kalau kami sudah. Baik, kita lanjutkan. Wal husna muannatsul ahsan. Kata al husna itu adalah muannas dari kata al ahsan. Ai lillahi ta'ala, yaitu maksudnya bagi Allah Ta'ala ahsanul asma'i, nama-nama yang terbaik. Wa ajalluha, dan yang paling tinggi, nama-nama yang paling tinggi, baik dari sisi penamaannya maupun dari sisi makna. Nama-nama kita ini biasa-biasa saja. Asyraf, terbaik, tapi tidak akan pernah bisa menandingi nama Allah. Allah punya nama Karim, mulia. Nama Asyraf walaupun dibentuk dengan bentuk ini tetap tidak bisa mengalahkan kata Karimnya Allah. Bisa dipahami ya? Wa ajalluha, yang paling tinggi namanya. Wa a'dhamuha, yang paling agung. Wa asyrafuha, yang paling mulia. Asyraf keluar juga akhirnya. Baru diomongin ternyata keluar juga. Yang paling mulia. Jadi nama Allah lebih mulia daripada teman kita yang mulia. Nama Allah lebih mulia daripada teman kita yang paling mulia. Nama Allah lebih asyraf dari asyraf itu sendiri. Gitu ya. Listimaliha, karena mencakupi. Jadi apa sebabnya nama Allah itu paling baik? Apa sebabnya nama Allah itu paling agung? Apa sebabnya nama Allah itu paling tinggi? Kan itu pertanyaannya. Mesti dong ada alasannya. Nggak mungkin kita katakan nama Allah itu paling tinggi. Ditanya orang, apa alasannya? Pokoknya Ustaz tanya. Gitu aja udah Ustaz tanya. Itu orang tidak berilmu, orang awam. Ada penjawabannya, bukan tidak ada jawabannya. Kalau ditanya, kenapa nama Allah paling agung? Jawabannya, listimaliha, karena mencakupi ala ma'ani taqdis, makna-makna pengkultusan atau pensucian. Karena makna-makna yang terkandung dalam nama Allah itu makna-makna pensucian semuanya. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Tidak diartikan kasih, tapi diartikan yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Ar-Razak, yang maha pemberi rezeki. Selalu di depannya ada maha. Menunjukkan pensucian. Kenapa ada pensucian? Sesuatu yang tidak memiliki keterbatasan mesti suci. Kenapa kita tidak sesuci itu? Karena kita simple itu, sederhana itu. Hatta ulama sekalipun tidaklah kemudian menjadi manusia suci. Nabi dan Rasul itu kesuciannya karena dijamin oleh yang maha suci. Jadi kalau bukan yang jamin yang maha suci, mustahil Nabi Rasul itu bisa jadi suci. Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran kepada Rasulullah SAW, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu daripada manusia, supaya kamu tidak berdosa, supaya mereka tidak merusak, dijaga oleh Allah.
Jadi kesucian para nabi dan rasul karena dijaga oleh yang maha suci. Maka mustahil ada orang miskin bisa membuat orang lain jadi kaya, itu mustahil. Orang kaya saja itu nggak bisa bikin orang lain kaya. Orang kaya itu belum tentu bisa bikin orang lain. Berapa banyak orang kaya punya perusahaan tapi yang kerja di perusahaannya masih miskin? Kenapa? Karena punya keterbatasan. Hanya yang tidak punya keterbatasan yang maha segala-galanya. Nah itu maksudnya ma'ani takdis. Jadi ada makna-makna yang mengandung nilai pensucian. Wa ta'zim, pengagungan. Jelas ada makna pengagungan. Al-Hayyu, yang maha hidup, artinya nggak pernah mati sama sekali, tak punya awal. Al-awwal wal akhiru, yang tak punya awal dan tak punya akhir. Allah yang pertama, Allah yang paling terakhir, karena Allah tak punya awal, tak punya akhir. Itu kan keagungan yang luar biasa. Sesuatu yang sudah melampaui batas ruang dan waktu itu sudah luar biasa. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa lepas dari ruang dan waktu. Hatta malaikat. Hatta malah tidak bisa lepas. Ya? Karena malaikat nanti ketika ditiupkan sangkakala itu juga akan meninggal. Terikat dengan waktu dan ruang. Yang sudah lepas dari ruang dan waktu, maka sudah sangat agung. Dalam ilmu sains itu kan ada yang disebutkan jika kita ingin menguasai dunia, salah satunya lah kuasai waktu kan. Makanya para ilmuwan itu, para saintis itu kemudian berlomba-lomba untuk menciptakan mesin penjelajah waktu. Mesin menjelajah waktu. Jadi bukan tempat lagi dijelajah, waktu ingin dijelajah. Kalau tempat udah semua tempat bisa dijelajah, walaupun ada beberapa tempat juga masih belum bisa dijangkau. Kan masih ada tempat yang bisa dijangkau kan, seperti planet-planet kan masih ada yang belum bisa dijangkau sama sekali kan. Black hole itu juga masih banyak rahasia yang belum bisa dijangkau seluruhnya. Tapi banyak tempat yang sudah dijangkau. Tapi waktu, dia ingin tundukkan waktu manusia, membuat penjelajahan waktu. Walaupun belum berhasil. Kenapa? Karena manusia sudah sebenarnya ingin berpikir abadi. Karena kalau sudah lepas dari ruang dan waktu, dia akan jadi abadi karena tidak terikat. Mati hidup ini kan terikat dengan waktu, terikat dengan ruang, ya kan? Hatta cahaya sekalipun, yang kecepatan itu kan yang dianggap kecepatan paling cepat di dunia ini adalah kecepatan cahaya. Jadi kalau masih pakai kilometer, ya, tadi ke sini berapa kilometer larinya? 200 kilometer, masih lambat itu. Selambat itu. Karena kecepatan paling cepat itu cahaya. Kecepatan cahaya. Tapi kecepatan cahaya pun itu masih bisa diukur, artinya masih dalam ruang dan waktu. Masih dalam ruang dan waktu, kan masih bisa diukur kan? Karena sesuatu yang sudah lepas dari ruang dan waktu, dia tak bisa lagi diukur, dan itu hanya cuma satu, yaitu Allah. Itu makna keagungan. Nah, maka kita dulu pernah bicarakan bahwa Allah sudah ada sebelum ruang itu ada, tempat ya, sebelum ada waktu. Bahkan Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada. Baik. Wa tamjid, dan juga pemuliaan. Ya, pemuliaan. Ya kalau sudah suci, sudah agung ya pasti mulia. Wahia ahsanul ma'ani, dan dia adalah sebaik-baik makna. Jadi yang ada pada Asmaul Husna itu adalah sebaik-baik makna. Makanya kemarin kan kita bahas di awal-awal itu adalah selain memahami kata, mengetahui kata, kita juga memahami makna, kemudian berakhlak dengan makna tersebut. Orang yang bisa melakukan 3 hal ini dijamin surga oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Kan hadis kita bacakan. Wa asyrafuha, dan paling mulia. Wa ala sifatil jamal, dan berada di atas sifat-sifat yang indah. Indah. Kenapa yang indah? Karena sangat detail. Detail sekali. Contohlah, nggak usah terlalu jauh, seperti kata takabbaru ya takabbaru itu, mutakabbir. Allah kan ada namanya mutakabbir tuh, sombong, yang maha sombong. Dalam perspektif kita manusia kan menggunakan kata sombong itu kan buruk. Tapi tidak buruk pada Allah. Apa sebabnya? Pada manusia buruk karena manusia tidak punya sesuatu pun. Dia tidak memiliki apapun. Dia lahir tanpa pakai pakaian, bahkan pakaian aja nggak ada waktu lahir. Ada, Habibie waktu lahir udah pakai gamis nggak? Enggak kan? Begitu keluar dari rahim udah pakai gamis, kabur itu loh dokternya. Ya kan? Enggak, tetap telanjang bulat. Ya. Sebagaimana kita akan kembali juga dalam kondisi telanjang bulat, hanya ditutupi
3 lembar kain. Kita laki-laki kan lembar kain putih itu. Hanya itu saja ditutup. Itu pun karena nggak boleh lihat aurat. Sekiranya aurat itu nggak haram, mungkin kita juga akan dikubur dalam kondisi telanjang seperti kita lahir dalam kondisi telanjang. Artinya apa? Kita datang tidak bawa apa-apa dan ketika pulang juga tidak bawa apa-apa. Nah pertanyaannya, kalau kita datang tak bawa apa-apa, pergi tak bawa apa-apa, apa yang kita punya? Saya datang ke rumah salah satu dari teman dari kalian, nggak bawa apa-apa. Lalu saya pulang nggak bawa apa-apa, berarti saya nggak punya apa-apa di situ. Ya dong. Saya nggak punya apa-apa di situ, di tempat itu. Dan saya tidak boleh kemudian merasa bahwa saya punya tempat itu, karena saya nggak punya apa-apa. Begitulah hakikat kita hidup di dunia. Jadi datang nggak bawa apa-apa, pergi nggak bawa apa-apa, tapi merasa punya semuanya. Nah itu kadang-kadang kekurangan atau bahkan kekurang ajaran kita sebagai manusia kepada Allah. Itu kurang ajar, sikap kurang ajar kita kepada Allah, karena kita merasa punya semuanya. Nah, yang boleh bersikap sombong itu yang punya semuanya. Maka kalimatnya takabbara. Takabbara itu menganggap dirinya itu besar, menganggap dirinya itu tinggi, menganggap dirinya itu punya segalanya. Maka kemudian takabbara, mutakabbir itu artinya siapa itu? Hanya Allah. Dulu kita pernah cerita tentang tukang parkir ya. Kalau boleh seseorang di dunia ini merasa memiliki semuanya, maka seharusnya yang boleh memiliki semuanya itu siapa? Tukang parkir. Gak percaya, pergi besok ke Blok M. Dia bisa megang mobil sehari itu bisa sampai 40-60 mobil. Tapi anehnya tuh tukang parkir gak sombong. Dia tetap aja tuh, begitu siang hari, minumannya tetap Indocafe yang harga 3.000 itu. Padahal mobilnya 40. Sedangkan yang punya mobil satu saja minumnya Starbucks. Walaupun sudah keluar fatwa boykot tuh dari Masjid Selamatan minum Starbucks. Padahal mobilnya satu, tukang parkir 40 mobilnya, minumnya tetap Indocafe yang 3.000. Apa sebabnya tukang parkir itu minum Indocafe sedangkan yang punya mobil cuma minum Starbucks? Apa bedanya? Karena tukang parkir dia tidak merasa memiliki mobil itu. Makanya ketika mobilnya kembali ke rumah, dia keluar tuh satu-satu dari parkiran tukang parkir dengan senangnya melepas karena dia dapat 2.000 perak. Lah mobil harganya 2 miliar keluar di tempat parkir dia, kamu senang hanya dengan 2.000, kan lucu gak? Kita pikirkan lucu tuh. Tapi dia senang betul. Ya mas, silakan belok kanan. Kalau dia merasa memiliki, jangan keluar mobil saya. Dia siap mati di situ kan. Mobil, tapi dia nggak merasa, silakan keluar. Pada diganti dengan 2.000 perak. Senang dia 40, dia dapat 80.000. 80.000 itu lebih bernilai bagi dia daripada 20 miliar mobil yang sudah keluar itu dari tempat dia. Itu tukang parkir tuh. Harusnya setiap orang yang hidup di dunia itu harus jadi tukang parkir. Orang yang tidak bisa jadi tukang parkir, maka jangan heran punya uang 1 juta, hidupnya macam 3 juta. Yang 2 juta lagi mana? Gali lubang, tutup lubang. Kata Haji Romai-Romai, bukan kata saya. Baik, kita lanjutkan. Wa ala sifatil jamali, di atas sifat-sifat yang indah, wal jalali, dan tinggi, lillahi rabbil alamin, bagi Allah Rabb semesta alam. Wa qad sammallahu ta'ala biha nafsah. Jadi poin ini kita pahami. Fadilah yang pertama adalah memiliki makna yang agung, suci, dan mulia. Yang paling suci, paling agung, paling mulia. Itu nilai pertama dari fadilah Asmaul Husna. Jadi itu fadilah. Kan kita belajar nih fadilah Asmaul Husna. Ada orang tanya, apa itu fadilah Asmaul Husna? Apa keutamaan fadilah Husna? Pertama, yang keutamaan yang ada pada Asmaul Husna, dia memiliki makna yang paling suci, agung, dan paling mulia. Baik. Wa qad sammallahu ta'ala biha nafsah. Wa qad sammallahu ta'ala, maka Allah sungguh telah menamakan biha dengannya nafsahu, dirinya sendiri. Wa amara, dan Allah memerintahkan ayyud'a biha, agar dirinya dipanggil dengan nama-nama itu. Wa yusamma, dan dinamakan dengan nama-nama itu. Wa naha, dan Allah melarang ayyud'a, agar dirinya dipanggil.
wa yusamma, dan dinamakan bi ghairiha, dengan nama-nama selainnya. Ya, jangan panggil nama Allah dengan nama-nama yang tidak ada dari yang diberitahukan oleh Allah. Jangan namakan. Misalkan kita, ya Allah, Engkau punya nama Maha Pemberani. Ada nggak nama Allah Maha Pemberani? Ada nggak? Nggak boleh itu. Karena Allah tidak menamakan dirinya Maha Pemberani. Kenapa Allah tidak Maha Pemberani? Ngapain dia namakan pemberani? Bukankah semua sifat ini lebih dari berani? Hah? Nggak boleh. Ya Allah, ini aku mau dibunuh orang, sedangkan Engkau lah yang Maha Pemberani. Nah, kalau dikaitkan kepada sifat saja boleh, tapi kalau diniatkan itu nama Allah, bahaya. Itu dosa besar. Karena Allah tidak punya nama Maha Pemberani. Ada nama Allah Maha Pemberani? Ada kan? Mimma lam yarid, dari apa-apa yang tidak datang, fi syar'i, di dalam syariat, itlaquhu alaihi ta'ala, penetapannya atas Allah Ta'ala. Nah, jadi tidak boleh dipanggil dengan nama-nama yang tidak ada penetapannya di dalam syariat kepada Allah. Penetapan dalam syariat itu maksudnya apa? Allah yang memberitahukan namanya sendiri, baik melalui ayat-ayat suci Al-Quran maupun melalui lisan nabinya, hadis-hadis Rasulullah kepada kita. Makanya disebut Al-Asma'ul Husna, dia bukan ijtihadi, tapi tauqifi. Ijtihadi itu kita bisa berijtihad. Nama-nama Allah bukan ijtihadi, tapi tauqifi. Tauqifi itu tauqif, berhenti. Berhenti maksudnya apa? Nggak boleh kita melewati batasan kalau tidak punya dalil sama sekali. Nah, dia bukan ijtihadi, tauqifi sifatnya. Nanti jangan tiba-tiba menamakan nama Allah dengan nama-nama yang lain. Ya Allah yang Maha Putih. Apa maksudmu dengan yang Maha Putih? Nah, itu dosa. Kalau diingatkan itu nama Allah, bisa jadi kita masuk pada bab sebelumnya. Apa? Ilhad, tahu ya? Orang mulhid, orang-orang yang menentang nama-nama Allah. Nah, itu yang kemarin itu, yang nanti akan dijanjikan oleh Allah, sayujzauna bima kanu ya'malun, mereka akan mendapat balasan dengan apa yang mereka lakukan. Artinya maka akan diancam oleh Allah itu. Mithlu, seperti ya abyadul wajhi, wahai yang putih wajahnya. Kita panggil Allah, wahai Allah yang Maha Putih wajah. Nggak boleh, haram. Kenapa? Karena nggak ada hal tersebut pada Allah. Bagaimana engkau tahu bahwa Allah putih wajahnya? Gimana cara tahunya? Lantas kenapa panggil Allah? Dia marah, bukan? Baik, kita lanjutkan. Ya sukhi, wahai yang pemberani. Ya arif, wahai yang maha tahu. Ya syuja', yang berani juga. Nah, itu nggak boleh memanggil nama Allah begitu. Wahai Allah yang berani. Enggak, panggil wahai Allah yang Maha Pengasih, karena itu ada namanya. Maka pengetahuan terhadap Asmaul Husna itu penting. Wa nahwa dzalika, dan lain-lainnya, fa ya'tabiru hadza ilhadan, yang melakukan hal ini yu'tabar, dianggap hadza ilhadan, dianggap ini sebagai bentuk penentangan, ilhad, mulhid. Fi asma'ihi, pada nama-nama Allah, wa mailan, dan tergelincir, wan inhirafan fi haqiqatihi, dan mengubah yang hakikatnya atau yang sebenarnya. Dia mengubah yang sebenarnya. Jadi nggak boleh panggil Allah yang Maha Pemberani, ya Allah yang Maha Pemberani, jangan. Katakan, kita ini lagi ngapain? Takut. Kita takut kan? Nah, apa kira-kira nama Allah yang paling dekat dengan takut? Pelindung. Allah kan mengatakan dalam Al-Quran, wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidaklah bagi kalian itu selain Allah min waliyyin, daripada seorang penolong pun, wala nasir, dan juga tidak ada pelindung pun, atau juga tidak ada penolong. Jadi pelindung dan penolong itu milik Allah. Boleh kita panggil ya Allahu ya nasira ibadihi, ya Allah yang menolong hamba-hambanya, karena Allah menyebut itu dalam Al-Quran. Nah, jadi sifatnya tauqifi. Nah, baik. Famin asma'ihi ta'ala, maka daripada nama-nama Allah Ta'ala. Nah, ini apa namanya, untuk melihat fungsi-fungsi nama Allah itu secara lebih mendetail, ya. Maka dari nama-nama Allah,
poin yang kedua yang harus dipahami dari fadilah atau keutamaan Asmaul Husna, bahwa Asmaul Husna itu tidak kita yang memberikan atau diberikan oleh orang lain atau oleh siapapun. Tapi Asmaul Husna itu diberikan hanya oleh Allah sendiri untuk dirinya. Jadi kita menamakan Allah dengan apa yang Allah namakan dirinya sendiri. Nah, itu keutamaan kedua. Sedangkan nama yang lain semuanya orang berikan. Harimau aja dia nggak tahu kalau namanya harimau. Iya dong, siapa yang ngasih itu harimau? Kita kan? Itu kerjaan kita manusia, betul nggak? Tiba-tiba, oh itu kalau ada belalai panjang namanya gajah. Kalau dia bisa ngomong, tahu gajah itu dia gajah. Tahu nggak gajah itu kalau dia gajah? Nggak tahu, kita itu yang ngasih nama. Belum tentu gajah tahu kalau dia gajah. Bener nggak? Kita bilang itu gajahku, gajah aja nggak tahu dia gajah. Kenapa? Karena nama gajah itu bukan dia yang memberikan. Semua kita ini, nama kita itu tidak ada yang kita berikan sendiri, semuanya diberikan orang lain. Maka siapa ngasih nama? Orang tua kan? Nggak ujuk-ujuk begitu lahir. Nama saya Mako, kan nggak begitu. Ya, semua diberikan. Nama yang paling baik yang diberikan kepada manusia yang datang langsung dari Allah. Ya, siapa yang diberikan oleh Allah? Seperti Nabi Yahya. Yahya itu nama langsung dari Allah yang diberikan kepada ayahnya Zakaria. Siapa lagi? Isa yang diberikan kepada Siti Maryam oleh malaikat. Nama-nama yang paling baik. Tetap aja bukan menamakan dirinya sendiri. Ya, tetap bukan. Hatta nama pemberian Allah pun itu juga Allah yang memberikan. Hanya Allah satu-satunya zat yang memberikan nama untuk dirinya sendiri. Yang lain tidak ada. Nah, itu keutamaan yang kedua. Nah, itu yang harus dipahami, keutamaan yang kedua. Bahwa nama yang lain selalu punya hubungan dengan orang lain. Sedangkan nama Allah tidak punya hubungan dengan siapapun karena Allah lah yang menetapkan untuk dirinya sendiri. Maka tidak berhak kemudian kita tambah-tambah kalau nggak ada dalilnya. Nggak boleh. Haram, hukumnya haram. Tadi udah jelas ya? Baik. Sudah dua ya, kita temukan keutamaan dari beberapa dua paragraf ini. Selanjutnya, famin asma'ihi, dan dari nama-namanya Allah Ta'ala, ma yastahiquhu bihaqaiqihi, Allah berhak memilikinya karena dengan unsur-unsur kebenaran yang ada padanya, atau dalam makna yang hakikat, yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Mana contohnya? Kal-hayy, Allah Maha Hidup. Ketika disebut Allah Maha Hidup, itu artinya qabla kulli syai'in. Sebelum segala sesuatu Allah sudah hidup. Kalau kita dikatakan hayyun, amna yusra hayyun, amna yusra hidup. Orang tahu saya hidup karena sekarang saya bicara, saya berjalan, saya melihat, orang bisa berkomunikasi dengan saya dan seterusnya. Tapi orang tahu bahwa saya lahirnya tanggal berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa, artinya ada awal. Tapi ketika disebut kepada Allah, maknanya sesungguhnya, sebenarnya. Hidup dalam makna yang sebenarnya, bukan yang dalam makna yang terbatas. Karena hidup Allah sudah ada, bahkan segala sesuatu itu ada. Bahkan kata hidup itu pun belum ada, Allah sudah ada. Sebelum kata hidup itu wujud, Allah sudah berwujud. Jadi maknanya seluruhnya. Wal baqi, dan abadi, tetap kekal abadi. Ba'da kulli syai'in, setelah segala sesuatu. Ada di antara kita yang abadi, kan kita mengatakan ya, sesama kita misalkan kita bicara, ente itu kalau marah abadi ya, karena udah 3 hari masih marah juga. Nah itu abadi namanya kan. Tapi tetap aja ada batasan. Entah seminggu, entah sebulan, entah setahun, dia pasti hilang. Kalau nggak hilang juga, mau meninggal hilangnya. Nggak hilang juga, hilang ketika dia meninggal. Masuk kubur hilang baru dia nggak marah lagi orang masuk kubur, udah dimarahin sama malaikat. Tetap selesai, betul gak? Begitu juga kekal kita itu tetap selesai, nggak selama-lamanya. Tapi ketika disebut Allah kekal, itu memang selama-lamanya, nggak pernah meninggal, nggak pernah apa-apain, tetap ada selama-lamanya. Jadi maknanya sesungguhnya dalam makna atau makna yang sebenarnya utuh. Tidak terbatas-batas, tidak dikapling-kapling, seluruhnya. Wal qadiru ala kulli syai'in, ketika Allah disebut Maha Kuasa, itu kuasanya betul atas segala sesuatu, bukan hanya, kan kalau kita ini
Emang ente itu hebat sekali. Nggak ada yang berani sama ente. Kenapa? Karena ente preman Tanah Abang. Karena dia di Tanah Abang. Coba kalau dia ke Medan, putus kepalanya. Dia kan hebat preman karena dia di Tanah Abang, karena dia orang Tanah Abang. Begitu dia pindah kota, selesai hidupnya. Betul nggak? Artinya kuasanya dia tapi kuasa Allah atas segala sesuatu tidak terikat, siapapun tidak terikat tempat. Fir'aun aja selesai, apalagi cuma ente. Fir'aun aja selesai, Namrud selesai. Ente cuma tingkat kabupaten doang. Tuh Fir'aun tingkat dunia, Namrud tingkat dia, selesai. Iya kan? Disebut Al-Qadir ala kulli. Jadi kuasa Allah atas segala sesuatu. Dan kuasanya bukan hanya kepada manusia saja. Tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan daun-daun. Kita pernah cerita ya di sini ya. Daun-daun yang jatuh dari pohon-pohon, itu berapa jumlahnya Allah tahu. Kalau saya suruh Ashraf besok dari pagi sampai sore duduk di bawah sebuah pohon, Ashraf, tugas kamu untuk menghitung daun yang jatuh, pasti salah. Apalagi kalau pohonnya gede, daunnya kecil-kecil. Nah, itu pasti salah itu. Belum lagi motivasinya nih, ngapain Ustaz disuruh saya ke sini? Duit kagak dikasih, gitu kan? Lebih kacau lagi itu kerjanya. Tapi Allah tahu tanpa harus menunggui pohon itu. Itu disebut dengan qadir, segala sesuatu itu, atas segala sesuatu. Tidak punya batasan sama sekali. Wal alimu bikulli syai'in, dan maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Kita ini pengetahuan kita terbatas. Ya kan? Dulu kita paham 1G, 2G, 3G, 4G. Sekarang keluar 5G. Nah, kita udah paham lagi 5G. Tapi 6G belum kita paham. Kenapa belum ada wujudnya? Kapan kita paham 6G? Ketika Allah sudah tahu dia keluar apa nggak akan keluar. Allah sudah tahu apakah 6G itu akan ada di dunia ini atau tidak. Bahkan jauh sebelum dunia ini diciptakan. Jadi pengetahuannya sudah seperti itu. Kita jangankan tahu dia nggak ada di rumah orang lain, di rumah kita aja sendiri nggak habis tahu. Betul nggak? Enggak, saya tahu semua apa yang terjadi di rumah saya. Coba tahu nggak berapa jumlah semut di rumah ente? Pasti nggak ada yang tahu. Tahu berapa jumlah semutnya di rumah Mamar? Kalau tahu dahsyat itu. Pasti ngarang-ngarang itu namanya. Tapi aja Allah, jangankan semut di rumah kita, semut yang ada di dunia ini aja Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan. Nah, itu wal alimu bikulli syai'in. Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Wal wahidu laisa kamitslihi syai'un, dan satu-satunya yang tidak punya kesamaan dengan apapun. Kita satu-satunya, tapi tetap aja ada kesamaan dengan orang lain. Amna Yusra di dunia ini satu, sendiri, nggak ada Amna Yusra lain seperti saya. Kalaupun ada orang namanya Amna Yusra, pasti bukan saya. Walaupun hanya nama saja beda. Tapi yang saya ini satu-satunya. Tapi tetap saja ada kesamaan. Mana contohnya? Tamatan dari mana? Oh, saya Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Banyak juga tuh yang tamatan Al-Azhar Usuluddin. Artinya ada kesamaan dengan orang lain kan? Jadi tetap walaupun saya satu-satunya, tapi tetap tidak bisa disebut tidak sama dengan orang lain. Mesti harus ada unsur yang sama dengan orang lain. Ya kan? Entah dari sisi kulit, entah dari sisi EQ, entah dari sisi sabar, entah dari sisi marah, atau sisi tinggi. Ustaz berapa tingginya? Saya kalau tinggi semeter kotor. Ada juga ternyata orang lain semeter kotor. Jadi saya nggak merasa apa-apa. Kenapa? Karena masih ada juga yang semeter kotor. Ada orang jangkung banget. Ini orang ngapain setinggi ini? Tadi dia tetap pede. Kenapa? Ada juga orang sepanjang dia. Makanya kita lihat di dunia ini, setiap ada yang panjang, ada yang pendek, tetap aja ada rekor baru. Makanya ada namanya rekor baru kan. Dulu ada penari sprint tercepat di dunia. Setelah beberapa tahun kemudian ada saja tuh rekornya dipecahkan oleh orang lain. Yang menunjukkan kita bukanlah satu-satunya. Ya kan? Siapa dulu Michael Jackson? Tahu Michael Jackson ya? Tahu. Asal jangan ditanya anak Rasulullah. Michael Jackson itu raja pop dunia. Iya kan? Tapi sekarang dia telah tiada. Ada lagi orang lain yang akan menggantikannya. Dengan rekor yang baru lain lagi. Dengan fenomena dan kemampuan yang juga mungkin tidak kalah mumpuninya. Tetap akan berganti. Di lapangan tenis. Dulu ada Andre Agassi, tahu ya? Nah, yang nggak tahu tanda Anda masih muda.
Andre Agassi. Setelah itu datang ganti dengan Roger Federer. Usah kau tahu dulu petenis kesukaan saya. Iya kan? Diganti oleh Roger Federer. Sekarang Roger Federernya sudah menurun. Nanti diganti datang orang lain lagi. Di lapangan bola dulu ada Ronaldo, da Lima yang dari Brazil bersama dengan Zinedine Zidane, orang Tunis Aljazair di Prancis. Ya. Tapi setelah mereka tiada, sudah ada lagi orang Argentina dengan Portugal. Namanya yang satu Ronaldo, yang satu namanya. Nah, itu dia tuh. Ada lagi. Ini kalau orang ini berdua hilang, ada lagi nggak orang lain? Ada. Jangan pikir nggak ada. Makanya kalau cinta, jangan cinta berat-berat. Nanti kalau datang yang lebih baik lagi, kecewa. Rossi sudah hilang, datang Marquez. Marquez selesai, datang lagi nanti mungkin siapa namanya? Mungkin ada yang mungkin pembalap namanya Amna, mungkin siapa tahu dari Indonesia kan? Mardi. Marquez ganti Mardi. Rossi ganti Rosa. Ya, bisa saja kan. Jadi jangan, jadi tetap bukan satu-satu, tapi ketika disebut Allah Al-Wahid, satu-satunya, memang tidak ada duanya. Tidak ada angka 2, tidak ada angka 3, mas satu-satunya. Semuanya satu-satu. Karena kalau belah Allah tidak menciptakan semua selain dirinya, maka tidak akan pernah ada. Cuma Allah ada satu-satunya. Laisa kamitslihi syai'un. Maka Allah tidaklah sama dengan segala sesuatu. Jadi yang ketiga keutamaannya apa? Bahwa Allah Asmaul Husna memiliki makna yang seutuhnya, sebenar-benarnya, tanpa ada batasan sedikit kesipun. Itu makna yang ketiga. Keutamaan ketiga dari Asmaul Husna. Wa minha, dan daripadanya juga dari nama-nama Allah ini, ma tastahsinuhul alsun, yang lidah jika diucapkan itu menjadi baik. Wa tastaqirru ma'ahul qulub, dan hati bersama dengan lidah itu kemudian menjadi tenang, tetap. Menjadi lidah ngucapinnya enak, nikmat di lidah, tetap di hati. Itu nama Allah. Nama orang lain sebagus apapun, selama dia masih baik sama kita, baik namanya di kita, di lidah kita. Habibullah enak kita sebut selama dia baik sama saya. Tapi begitu dia jahat sama saya, sudah tak enak lagi. Allah nggak usah sebut nama itu. Walaupun namanya Habibullah, kekasih Allah, tetap aja nama itu tidak enak diucapkan. Karena berterikat dengan manusia yang terbaik. Tapi nama Allah selalu lezat di mulut, selalu nikmat diucapkan di mulut, selalu membuat hati menjadi tetap tenang. Makanya ada kalimat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah maka dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mana contohnya? Kal Ghafur, seperti Allah yang Maha Pengampun. Coba bayangkan. Berapa dari semua sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu Ghafur itu mungkin yang paling banyak dipanggil oleh hamba. Yang paling banyak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita berdosanya bukan cuma tiap hari, bahkan tiap detik. Dosa kita tuh. Sehingga ya Allah ampunilah aku, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah aku. Kan paling sering kita tuh ngomongin itu tuh. Bahkan terkadang ada orang yang lebih banyak memanggil Allah sebagai yang Maha Pengampun daripada Allah yang Maha Memberi rezeki. Kenapa dia tidak memberi rezeki, meminta rezeki? Karena dia tahu jika dia minta rezeki, rezeki nggak datang karena masih terhalangi oleh dosa. Waalaikumsalam. Masih terhalangi oleh dosa. Maka karena masih terhalangi oleh dosa, maka dia minta diampunkan oleh Allah terlebih dahulu. Supaya apapun yang dia inginkan itu kemudian mudah didapatkan karena tidak lagi terhalang. Ya kan? Contohlah, kita tinggal di 2 shelter yang berbeda, dihalangi oleh tembok. Saya tiba-tiba pengen Indomie. Saya tahu dari kamu tuh ada di sebelah sana tuh ada Indomie. Bisa Indominya tiba-tiba sampai ke saya kayak Casper lewat tembok? Enggak kan? Hancurin dulu temboknya. Biar Indominya hancurkan dulu dosanya, biar rezekinya Makanya kadang-kadang orang lebih banyak manggil Allah yang Maha Pengampun. Lezat di lidah, tenang di hati. Jadi kalau udah lakukan dosa, udah manggil ya Allah Maha Pengampun, aku banyak sekali dosanya ya Allah, ampuni aku ya Allah. Itu ada perasaan tenang tuh di hati itu. Walaupun kita tahu baru melakukan dosa. Tapi hati kita jauh lebih tenang, hati kita jauh lebih indah, hati kita jauh lebih nyaman, hati kita jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Walaupun kita tidak tahu dosa kita itu sudah diampuni atau belum. Betul tidak? Betul tidak? Terasa nggak di hati? Kalau kita minta itu masih terasa nggak di hati?
Padahal kita kan nggak tahu tuh Allah sudah ngampuni apa belum. Jangan-jangan memang nggak ada budi, tapi tetap saja hati kita merasa lebih tenang. Betul tidak? Wasyakur, Allah yang maha syukur, penerima syukur. Setiap kita dapat rezeki, walaupun cuma mengucap alhamdulillah tuh rasanya ada yang sempurna di hati kita tuh. Walaupun cuma dapat duit 5.000 saja. Karena kita kalau 5.000 alhamdulillah, kalau 50.000, kalau 5 juta sah bisa alhamdulillah. Ingatnya besok. itu kekurangan kita manusia gitu. Kalau 5.000 alhamdulillah. Begitu 5 juta, ayo kita makan yuk. Bukan alhamdulillah dulu, makan dulu, aja makan. Nah, kita susah manusia ini begini nih. Makanya Allah ngasihnya nggak banyak-banyak, ngasih sedikit-sedikit aja. Biar sering dia baca alhamdulillahnya. Nanti kalau dia ingat udah baca alhamdulillahnya banyak, baru dia kasih alhamdulillah. Oh, pasti dikasih yang banyak. Tapi kalau banyaknya masih belum bisa alhamdulillah sebanyak-banyaknya, maka dikasih dulu 5.000, 2.000, 3.000, biar alhamdulillahnya lebih banyak daripada uangnya. Kan bahaya kan? Lebih banyak uang daripada alhamdulillah. Kan bahaya itu. Ya, uang itu dihisap, alhamdulillah membantu. Nah, sekarang yang dihisap lebih banyak daripada yang bantu, kan gawat ini. Betul nggak? Oh, gawat. Makanya jangan heran kenapa. Ustaz, kenapa saya dikasih 5.000? Jangan itu. Alasannya itu. Subhanallah. Wal halim, yang maha lembut. Siapa orang tak suka sama orang yang lembut? Siapa yang nggak suka? Siapa manusia yang tak suka sama orang yang lembut? Nah, sekarang Allah bukan lembut, maha lembut. Allah bukan lembut, maha lembut. Orang lembut sekalipun kalau kita kasari, dia pergi dari kita. Tidak mau lagi mendekat. Tapi Allah berapa banyak kesalahan kita ketika kita datang tetap menerima doa kita, masih mendengar doa kita. Bahkan ampunan kita pun juga masih dikabulkan. Allah cuma ngasih 2 syarat kan? Sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum nyawamu sampai ke kerongkongan, apapun yang kau minta, pengampunan, kasih sayang Allah, rahmat Allah, Allah dengar masih. Kan itu kan? War-Rahim. Nah, ini nggak usah cerita lagi, rahmat. Tiap hari kita kalau baca doa, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, sering dengar kan? Orang baca doa itu. Itu kan menunjukkan mana rahmat. Allah. Nah, jadi yang keempat, keutamaannya apa? Nikmat di lidah, lezat di hati, membuat hati menjadi tenang. Nah, itu fadilah keutamaan yang keempat daripada Al-Asmaul Husna. Wa minha, dan daripada nama-nama Allah itu, ma yujibut takhalluqu biha, yang diwajibkan untuk berakhlak dengannya. Diwajibkan. Kita wajib berakhlak dengan nama-nama itu. Mana contohnya? Kal afwi, seperti Allah yang maha pemaaf. Kita kan disuruh memaafkan kan? Mana contoh ayat yang memaafkan? Juz keempat. Fabima rahmati minallahi dan seterusnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak dalam kondisi yang lapang atau sempit. Wal kadhimina al ghaidh, yang menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah al-afu. Allah itu pemberi maaf, maha pemberi maaf. Kita pun disuruh untuk berbuat kebaikan. Wal afina 'anil nas. Itu kan sifatnya wajib. Sifatnya ada pada Allah, tapi kita makhluk hamba-hamba Allah ini disuruh berakhlak dengan makna dari nama Allah tersebut. Ada yang seperti itu. Mana lagi contohnya lain? Tersebut. Tapi ada yang tidak boleh diambil ya, seperti kata takabur. Allah al-mutakabbir, Allah sombong. Jangan kata Ustaz Amnan, asma Allah itu harus semuanya berakhlak dengannya. Karena Allah sombong, makanya pun saya sombong. Nah, itu salah, nggak pernah ngaji. Nah, itu nggak pernah ngaji. Allah sombong, berakhlak dengan akhlaknya al-mutakabbir, bukan kita sombong, tapi kita menjauhi sombong karena hanya Allah yang berhak. Kita tidak Tapi dalam makna al-afu sebaliknya, Allah maha pemberi maaf, kita pun juga wajib memberi maaf. Jadi gitu cara membacanya, ya.
Berarti yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang kelima ada dari makna-makna atau fadilah-fadilah Asmaul Husna yang kita dituntut untuk wajib mengamalkannya dan menjalankan dan berakhlak dengannya. Wajib hukumnya. Bukan hanya sunnah, wajib. Mana contoh lain lagi dari nama Allah? Al-Afu. Yang memaafkan. Mana contoh lagi yang kita diwajibkan berakhlak? Wajib. As-sabur. Sabar. Ya kan? Allah Maha. Coba kalau Allah kan Maha sabar. Ini kita berapa orang di sini nih? Kira-kira udah berapa kejahatan, berapa maksiat yang kita lakukan hari ini? Kalau Allah nggak sabar, selesai hidup kita nih semua. Tapi Allah sabar. Siapa tahu hambaku mau datang lagi kepadaku. Nah, kita juga sabar. Sabarnya bagaimana? Ada orang yang kita nasihati, tak juga berubah baik. Kita sabar. Mungkin yang nggak hari ini, mungkin besok. Nggak hari besok, mungkin minggu depan. Nggak minggu depan, mungkin tahun depan. Nggak tahun depan, serahkan kepada Allah. Biar Allah yang ngasih obatnya. Nggak berobat juga, wah biar malaikat mungkar nakir yang kasih obatnya. Di dalam kubur. Obat mungkar nakir tapi nggak ada penawarnya. Pakai balu gada, mana ada penawarnya. Nah, jadi kita nggak ini. Itu yang disebut dengan berakhlak dengan akhlak Asmaul Husna. Jadi Allah dalam hal ini Maha pemberi maaf, kita pun memberi maaf. Tadi contoh yang selanjutnya saya kasih tahu apa? As-sabur. Allah Maha sabar, kita pun jika ditimpa musibah juga hukumnya wajib sah. Makanya ada ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah perlindungan, pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi bukan salat dulu bisa cari pertolongan, dengan sabar dulu. Ini ada orang dikasih ujian oleh Allah, bukan disuruh salat dulu, sabar dulu. Ada orang nggak sabar tapi sholat, pas sholatnya pasti nggak khusyuk karena diganggu oleh masalah itu. Was-was. Udah 6 jam belum makan dari waktu yang seharusnya. Ya itu diganggu dalam sholat. Kenapa? Tak punya sabar. Jadi begitu. Sabar dulu baru sholat. Tapi jangan tiba-tiba saya Ustaz belum sabar lagi. Jadi saya nggak sholat. Nah itu cari perkara itu. Itu salah juga. Itu salah memahami. Ya, baik. Baik. Wa minha, dan dari nama-nama Allah, ma yujibu muraqabatal ahwali kas-sami'i wal basir. Apa-apa yang mengharuskan adanya muraqabatal ahwal. Penjagaan kondisi, penjagaan situasi, penjagaan keadaan. Nah. Jadi dari nama-nama Allah itu ada yang menunjukkan kepada penjagaan situasi, kondisi, keadaan. Mana contohnya? As-Sami' wal Basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ketika Allah melihat, Allah memantau semuanya. Nih kalian nih ya, mau bunuh-bunuh hambaku di Palestina ini, awas kau Netanyahu ya. Nah, Allah paham. Untuk apa? Karena ada batasan yang akan Allah berikan. Dia tidak akan pernah berhenti sebelum batasan yang Allah berikan itu sampai. Tapi begitu batasan itu sudah sampai, nah selesai hidupnya. Dulu siapa dulu itu? Astagfirullah. Yang sakitnya sampai 8 tahun itu menderita Ariel Sharon. Nah, baca tuh Ariel Sharon. Perdana Menteri Israel juga. Dari militer. Dia itu lebih kejam lagi daripada Benyamin Netanyahu. Dia pernah memasuki wilayah Lebanon. Dibunuh semua. Anak-anak perempuan dibunuh semua. Tapi ketika dia mau meninggal dunia, 8 tahun tidur di rumah sakit pakai alat. Tak bisa berbicara tapi bisa mendengar. Tak bisa mengadu tapi bisa merasakan. Rasa sakit di seluruh tubuh dia itu bisa dirasakan. Tapi dia tak bisa mengadu ke orang lain. Allah tutup pintu orang lain bisa tahu kondisi dia. Dia suruh tanggung sendiri dan Allah memperhatikan. As-Sami' wal Basir. Jadi Sami itu tujuannya apa? Al-Basir itu tujuannya apa? Kenapa Allah Maha mendengar? Kenapa Allah melihat? Allah ingin melihat keadaan. Kalau Allah tidak melihat keadaan, siapa yang memperhatikan? Ini ada hambaku yang tiap waktu meminta pertolongan Allah. Tapi karena memang belum saatnya aku berikan, maka aku ingin dia sabar terlebih dahulu. Aku ingin naik nilai sabarnya. Kenapa? Ada orang misalkan begini. Allah jika cepat memberikan doa kita, mengabulkan doa kita, yang jadi masalah bukan di Allah, di masalahnya di kita. Contoh.
Sekarang kita nggak punya apa-apa untuk makan. Lalu tiba-tiba dikasih semuanya untuk makan. Lebih dari apa yang kita perlukan. Biasanya orang seperti itu kalau dapatnya cepat, itu biasanya rusak. Semua didatangi. Sampai klub malam dia datang. Orang kayak begitu. Betul tidak? Maka kenapa Allah ingin dia sabar ketika nanti Allah kasih, dia sabar dengan harta? Karena yang lebih berat sabar punya harta daripada sabar tidak punya harta. Sabar tidak punya harta gampang, orang nggak ada apa-apa, apa yang mau tapi kalau ada, disuruh sabar, oh itu berat sekali. Sepatu di rumah udah ada 4, tapi lihat dan naik terbaru, harganya 2,5 juta, duit di kantong ada 25 juta, 2,5 juta 10%, mudah nggak ngeluarin? Padahal di sepatu di rumah ada 4 biji, semuanya masih pakai plastik, udah yang dibuka. Itu sabar, sabar punya duit lebih berat daripada sabar nggak punya duit. Itu hati-hati itu. Nah, makanya kalau lagi nggak punya duit, kenapa makannya tahu isi biasa cuma 5.000 duit. Tapi besok kalau dia punya 5 juta disuruh makan tahu isi, aduh kenyang. Kenapa? Baru makan pizza. Nah. Kalau 5 juta aja makan pizza, gimana 50 juta? Woi, ke Italia langsung dia. Allahu Akbar. Nah, jadi fadilah selanjutnya berhubungan dengan penjagaan. Berhubungan dengan penjagaan Allah kepada kita. Wa minha, dan daripada nama-nama Allah itu mayujibul ijlala, yang mengharuskan adanya ketinggian, keagungan, ketinggian. Kal azimi, seperti Allah yang Maha Agung, wal Jabari. Ini sudah, saya kira sudah masuk pada poin nomor pertama tadi ya, yang kita sebutkan tadi ya, bahwa Allah itu salah satunya itu mempunyai makna-makna suci, makna pengagungan, dan makna pemuli. Nah, saya kira ini sudah tidak perlu lagi kita bahas karena sudah kita bahas tadi di awal. Kita baca saja. Wa du'a'u, dan doa itu huwa istida'aul abdi, adalah permohonan seorang hamba rabbahu kepada Tuhannya, al-inayata, pemeliharaan, wal wastimdaduhu iyahu, dan penjangkauannya kepada Allah, talaban lil auni, sebagai bentuk permohonan untuk bantuan. Wa huwa simatul ubudiyyati lillahil wahid. Samatul ubudiyyati lillahil wahid, itu adalah puncak dari tingkat ibadah yang tertinggi kepada Allah Ta'ala. Jadi tingkat ibadah tertinggi kepada Allah Ta'ala itu ketika kita mengharapkan sesuatu kepada Allah bukan kepada yang lainnya, ketika kita datang kepada Allah karena kita memang butuh sekali kepada Allah. Ada orang datang kepada Allah hanya sebagai syarat, seperti orang sholat hanya melakukan kewajiban, itu bukan tingkat tertinggi dari ibadah. Sholat tertinggi adalah ketika sholat itu sudah jadi kebutuhan, seperti saya tidak makan, saya lapar. Berapa banyak kita memandang nasi itu sebagai kebutuhan, tapi sering sekali tidak memandang sholat sebagai kebutuhan. Sehingga makan kita itu masih lebih tinggi daripada sholat kita. Tiba-tiba begitu ditanya apa pengenmu, pengen bidadari, pengen istana. Salah bro, makanan aja lebih berat, lebih tinggi daripada sholatmu. Gimana kamu mengharapkan macam-macam? Kalau mau mengharapkan yang tinggi, maka jadikan kedekatanmu kepada Allah sebagai rasa butuh, bukan karena wajib. Kalau wajib, ketika merasa tidak wajib, kita mudah meninggalkan. Tapi kalau butuh, kita tidak bisa meninggalkan. Orang kenapa butuh makan? Karena dia tahu kalau dia tidak makan, dia selesai hidupnya. Dia butuh makan. Kita ini, saya sudah umurnya lebih 40 tahun. Artinya, makan saya sudah 40 tahun pengalaman. Tapi tetap nggak bosan. Padahal kita kalau main bola, terus-menerus, nggak digaji apalagi. Kakak kita kan makan kan bayarin duit kan. Kecuali kita makan dikasih duit. Nah itu mau kita makan terus. Mau dapat duit, kita makan ngeluarin duit. Pemain bola itu kenapa dia mau main bola? Karena dibayar, digaji. Coba dia suruh main bola nggak dibayar 40 tahun, mau nggak dia main bola? Nggak, lama-lama bosan juga tuh. Main bola, nggak percaya? Makan kangkung tiap hari, lama-lama kangkung membosankan. Kangkung lagi. Lama-lama akhirnya nyebut, lama-lama muka gua udah muka kangkung dah. Nah, betul nggak? Jadi bosan. Tapi kenapa kita nggak pernah bosan makan? Karena kita memandangnya sebagai kebutuhan.
Salat yang dipandang, ibadah yang dipandang sebagai kebutuhan, itu tidak akan pernah membosankan. Kenapa kita sekarang bosan salat? Karena kita tidak pernah memandangnya sebagai kebutuhan. Kita selalu memandangnya kewajiban. Mana contoh kewajiban? Bayar listrik bulanan. Maka jangan heran, karena itu adalah kewajiban, tetap saja ada orang yang telat bayar. Karena dia merasa butuh. Kan itu kewajiban kan? Bayar listrik bulanan itu kan kewajiban tuh. Ya? Maka ada saja orang yang telat bayar, diputusin listriknya. Kenapa? Karena itu bukan kebutuhan. Karena kalau dia boleh bicara tentang kebutuhan, saya maunya pakai listrik nggak bayar. Betul nggak? Betul nggak? Nah, jadi cara pandang kita terhadap ibadah. Jadi ibadah tertinggi itu ketika kita memohon kepada Allah, karena kita memang butuh kepada Allah, lalu mendekat kepada Allah memohon pertolongan, karena kita tidak tahu bahwa tidak ada satupun tempat lagi yang kita bisa minta pertolongan. Kalau ada orang yang minta pertolongan kepada manusia lebih besar kepada Allah, itu celaka. Sampai kapanpun nggak akan sukses hidupnya. Kalaupun Allah kasih sukses, maka di akhir perjalanannya akan Allah sempurkan. Macam-macam. Seperti apa? Lihat Fir'aun. Lihat Namrud. Namrud tuh gagah perkasa di kota Baghdad. Nggak ada orang yang berani sama Namrud. Begitu mati, hanya karena binatang kecil. Masuk, mati. Jelek betul matinya. Kalau pakai otak ular anaconda mungkin hebat dikit kan, kalau gede kan. Ini binatang sekecil mati. Kan jelek sekali itu. Kenapa Allah memberi syarat seperti itu? Mudah bagiku untuk melakukan apapun, tapi tidak mudah bagimu untuk menjangkau apapun. Kalau aku berkehendak, hanya dengan air laut saja bisa aku bantai satu kota. Kalau aku ingin, hanya dengan angin puting beliung, satu tempat bisa ludes. Betul nggak? Wa mudhirul ihtiyaji wal madharul ihtiyaji wal iftiqaru ilaihi. Memperlihatkan kebutuhan. Nah, tuh lihat. Mudhirul ihtiyat, memperlihatkan memperlihatkan. Al-ihtiyat, kebutuhan. Kita itu datang kepada Allah itu bukan cuma karena harus, bukan. Karena memang saya butuh. Makanya ada para sahabat Rasulullah itu sampai minta garam di dalam salat. Pernah saya sebutkan di sini kan? Beliau salat, tapi nggak punya garam di rumahnya. Dalam salat minta garam ke Allah. Boleh nggak? Boleh. Yang mau nikah belum punya istri ya minta dalam salat. Cuma jangan kecewa kalau nggak dikasih. Karena mungkin menurut Allah ya belum saatnya, tapi tetap doa kita itu dijabah. Yang pengen kaya belum dapat kaya, nggak apa-apa, boleh nggak minta kaya ke Allah? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh minta kaya ke Allah habis itu tidur, habis sholat tidur. Kenapa? Kan belum doa tadi. Nah, itu ente. Itulah bedanya orang berilmu dengan orang bodoh. Orang berilmu ketika dia ingin miskin dia memilih. Ada satu kitab namanya Safahat min Sabril Ulama. Ibnul Jauzi itu menceritakan ada seorang bertemu dengan, lupa saya nama ulamanya, bertemu dengan ulama tersebut, dan ulama tersebut di dalam ketika sudah meninggal dunia itu kerjaannya masih nulis buku, baca kitab, mengkaji ilmu. Ditanya, kenapa kamu seperti ini? Padahal udah meninggal. Karena dulu ketika masih hidup, namanya Imam Al-Attar. Nah, saya ingat, Imam Al-Attar itu muridnya Imam An-Nawawi. Karena dulu ketika saya hidup, kesibukan saya dengan kitab-kitab. Maka saya mohon kepada Allah, kalau saya meninggal dunia ya Allah, maka sibukkanlah saya dengan apa yang menyebabkan aku sibuk dulu di dunia. Ketika meninggal dunia, di sebuah kota besar, yang dinding-dindingnya semuanya berisi kitab-kitab. Duduk beliau sendiri tuh, ambil kitab satu, selesai satu, tarik. Itu kerjaannya. Dikabulkan oleh Allah. Dan inilah yang kulakukan karena Allah mengabulkan doaku. Nah kita, artinya apa? Ulama dulu karena saking cintanya kepada ilmu, sehingga tidak sempat untuk cari uang, maka memilih untuk jadi miskin. Demi ilmu. Miskin para ulama itu pilihan. Miskin kita orang bodoh, terpaksa. Itulah bedanya miskin orang berilmu dengan miskinnya orang bodoh. Kita terpaksa, kenapa? Karena nggak tahu kita lakuin apa. Memang udah nasibku gini, kan itu kan? Enggak, para ulama itu memilih untuk jadi miskin. Itu bedanya. Jadi kaya miskin itu pilihan. Kaya miskin itu pilihan. Bagi orang berilmu. Tapi bagi orang tidak berilmu, miskin itu keterpaksaan. Nah itu. Itu bukan kata saya, itu kata dalam kitab Safahat min Sabril Ulama itu.
ujian daripada kesabaran para ulama. Itu disebutkan dalam kitab itu. Maka apa yang harus kita pahami satu hal? Minta kepada Allah, ingat saya cerita dulu. Minta kepada Allah yang kita butuhkan. Tapi dengan syarat kita sanggup menggapainya. Dengan cara kita sanggup menggapainya. Ya kalau kita misalkan, saya mau minta Lamborghini ke Allah di dalam salat, boleh nggak? Boleh. Cuma kira-kira pantas nggak? Jangankan Lamborghini Avanza ya belum ada. Enggak, saya mulai melompat kelas saja, tiba-tiba Allah level saya mau naik. Nggak mau saya 1, 2, 3, saya mau langsung level 10. Siapa tahu mungkin Allah kasih, ya silakan saja. Tapi jangan kecewa jika tidak kesampaian. Gitu loh maksud saya. Tapi yang kita minta realistis kayak sahabat tadi itu, nggak ada garam di rumah. Lalu minta garam, itu realistis. Tapi kita yang hari-hari cuma kampus, pengajian, rumah. Kampus, pengajian, rumah. Minta Lamborghini. Mau balap di mana? Mau balap di mana? Di depan. 2 bulan sekali ganti ban. Nggak begitu. Itu tidak realis. Tidak realis. Doa itu juga butuh realistis. Artinya yang pantas lah buat kita. Karena yang pantas itu yang lebih mungkin mudah dan cepat dikabulkan oleh Allah. Baik. Alhamdulillah. Wal i'tiraf wal iftiqaru ilaihi, dan merasa perlu kepada Allah, fakir. Merasa fakir kepada Allah. Jadi ketika datang kepada Allah itu kita butuh. Kenapa? Karena kita fakir, Allah kaya. Makanya ada orang-orang, kelompok-kelompok orang salah seperti orang Yahudi mengatakan apa? Mereka mengatakan dalam Al-Quran di akhir surah Ali Imran, ya, di akhir surah Ali Imran itu ada ayat begini, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Itu kalimatnya. Sesungguhnya Allah itu fakir, kamilah yang kaya. Oh, kacau betul kalimatnya kan? Allah itu miskin. Orang Yahudi juga mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Padahal dijawab oleh Allah, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tapi tangannya Allah itu terhulur. Allah bisa memberi nafkah bagaimanapun caranya yang Allah kehendaki. Jadi bukan cuma kepada, tapi bagaimanapun caranya. Itu yang harus dipahami. Ya? Jadi harus ada rasa fakir ke Allah itu. Fakir ke Allah. Jadi kalau minta itu jangan ketika sedih doang. Kita kalau lagi sedih, ya Allah belum makan, tolong hambamu ya Allah. Begitu sudah banyak duit, sholat 2:30 aja ya. Begitu udah ada duit, tadi sholat cepat sekali, azan langsung sholat. Bahkan saking cepatnya kadang-kadang sebelum azan udah sholat. Saking semangatnya sholat. Tapi begitu sudah punya semuanya, 2:30 mau menjelang asar. 1 rakaat di zuhur, 3 rakaat lain di asar. Itu apa itu kacau. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Wal i'tirafu bil bara'ati, dan adanya pengakuan bahwa kita itu tidak memiliki minal hauli wal quwwati, daripada daya dan kekuatan, illa lillahil azizil jabbar, kecuali itu milik Allah yang maha perkasa dan yang maha kekuasaan secara mutlak. Kita nggak punya apa-apa. Jadi harus ada pengakuan. Misalkan teman-teman berdoa kepada Allah, sholat, mau minta apa misalkan? Minta kelulusan misalkan. Sekolah, minta kelulusan misalkan. Datang kepada Allah. Ya Allah, otak ini kan milik Engkau ya Allah. Engkau yang memberikannya. Kecerdasan ini kan milik Engkau ya Allah. Sekuat apapun aku berpikir, pasti ada batasannya Allah. Sekuat apapun aku menghafal, pasti akan ada batasannya. Bisa saja yang kutulis hilang, bisa saja yang kau hafal lupa. Tapi dengan kekuasaan dan kebesaran-Mu ya Allah, maka yang kuhafal tolong jaga ya Allah. Yang kutulis ya Allah, gerakkan hatiku untuk kemudian mau mengulang dan membacanya, supaya ilmu itu datang kepadaku. Jadi begitu. Harus ada rasa pengakuan bahwa kita ini nggak punya kekuatan. Makanya doa salah satunya yang paling sering disuruh ucap, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah SWT. Baik. Wa huwa a'dhamu maqamatil ibadati lillahi ta'ala. Itu merupakan posisi ibadah yang paling agung bagi Allah Ta'ala. Jadi mau dapat posisi ibadah paling agung, caranya bagaimana? 1, perlihatkan kebutuhan kepada Allah. Yang kedua, harus selalu merasa fakir di hadapan Allah. Jangan merasa tinggi dah, tunduk, merunduk.
Rasulullah di malam perang Badar itu semalam suntuk tidak tidur sambil duduk sambil menangis. Sampai-sampai sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, udah cukup lah. Engkau ini kan Nabi dan Rasul, masa Allah ninggalin engkau, udah cukup lah." Tapi tidak dengan Nabi Rasul. Beliau Nabi, beliau Rasul, tapi beliau tetap melakukan hal itu. Berapa mudahnya? Apa sulitnya bagi Allah membantu Nabi dan Rasulnya? Tapi Nabi dan Rasulnya belum merasa cukup. Kenapa? Musuh ada 1000 orang, kaum muslimin hanya 300 orang, hanya 1/3 dari jumlah musuh, bahkan kurang. Semalam suntuk. Bahkan di hari peperangan Rasulullah masih menangis. Di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Cukup ya Rasulullah." Abu Bakar mengatakan cukup. Karena kenapa? Sudah melihat dari kemarin Rasulullah berdoa terus. Apa yang diperlihatkan oleh Nabi? Padahal beliau Nabi dan Rasul. Iftiqaru ilallah. Merasa fakir kepada Allah. Itu maksudnya. Karena kemenangan ini bukan karena aku Nabi. Kemenangan ini bukan karena aku Rasul. Kemenangan ini karena Allah yang mengizinkan kita menang. Iftiqar ilallah. Harus ada rasa fakir kepada Allah. 2. Yang ketiga, harus mengakui setulus-tulusnya di hadapan Allah bahwa kita tidak punya daya dan upaya. Lemah betul. Doa yang punya 3 unsur ini, kapanpun kita beribadah dalam bentuk apapun yang Allah perintahkan kepada kita, insya Allah, walaupun mungkin hasilnya tidak langsung, tapi ibadah itu diletakkan pada tempat posisi yang sangat tinggi oleh Allah. Sehingga ketika punya masalah, akan mudah datang solusi. Walaupun mungkin solusi yang diberikan tidak sesuai dengan yang kita minta. Ya? Minta Lamborghini, tidak Allah kasih. Tapi karena kita lagi di jalan mau hujan, kita jauh dari tempat, tiba-tiba lewat orang punya Lamborghini, minta ngasih kita numpangan. Lamborghini juga, walaupun kita nggak miliki, tapi dikasih tumpangan juga oleh orang yang punya Lamborghini. Pada saat kita perlu. Ya kan? Ada saja hal yang bisa terjadi, betul tidak? Nah, jadi 3 hal itu. Mau supaya ibadah kita menjadi ibadah tertinggi. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Ud'u rabbakum." Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarruan. Apa tadarruan? Penuh dengan rendah hati, merendah. Merendah kalau berdoa kepada Allah. Jangan meninggi. Ya Allah, kenapa Engkau tidak beri ya Allah? Kau ini kan Tuhan. Jangan begitu berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak beri ya Allah, maka aku tak kuat ya Allah. Karena hanya Engkau yang sanggup memberi ya Allah. Kalaupun memang menurutmu tidak pantas ya Allah, berikan kekuatan lain yang aku bisa melewati ujian ini ya Allah. Begitu, merendah. Wa khufyatan, dan punya rasa takut. Orang doa kalau nggak punya rasa takut kepada Allah, nilainya tak ada. Makanya coba lihat, pada saat kita baca ratib haddad di sini. Kadang-kadang kita baca santai aja, kayak baca buku. Ya farijal ham, ya kashifal gham. Nggak ada masuk ke hati. Nggak ada kata khufiyahnya, rasa takut itu nggak ada. Maka berapa banyak ratib yang kita baca nggak ada efek ke kita. Karena itu hanya kerja mulut doang, bukan kerja hati. Khufiyah itu bukan di mulut, di hati. Takut itu bukan di lidah, tapi di sanubari, tertancap. Ketika kita mengatakan kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah, ada rasa takut kalau dosa itu tidak diampuni oleh Allah. Kalau tiba-tiba kita meninggal, ketemu dengan malaikat, kita pasti dicambuk. Mau teriak pun tidak akan lagi ditolong oleh Allah saat itu. Jadi timbul rasa takut itu. Minta rezeki kepada Allah, takut. Jika aku tidak punya rezeki, ya Allah, aku takut tanganku jadi panjang, ya Allah. Jadi ada rasa takut. Takut itu supaya kita tidak bermaksiat kepada Allah. Ada rasa takut supaya kita tidak melanggar aturan Allah. Begitu tuh berdoa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Punya rasa rendah hati. Punya rasa rendah diri di hadapan Allah. Pertama, yang kedua khufyah. Nah, 3 unsur yang disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi yang sebelumnya itu 2 yang disebut dalam Al-Qur'an itu sebenarnya sama saja. Yang itu diperjelas secara lebih detail dengan makna-makna yang dikandung di dalamnya. Sedangkan Allah menceritakan dengan makna yang lebih umum supaya kita mudah mencernanya. Wa qala, Allah juga berfirman, was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah daripada karunia-Nya. Karunia itu bukan cuma uang. Kita ini salah sekali. Sering sekali kita mengartikan rezeki karunia itu dengan
Uang. Jadi kalau bukan nggak ada uang, berarti Allah nggak ngasih rezeki. Kalau nggak dikasih uang, ya Allah nggak ngasih karunia. Berapa banyak di antara kita yang tidak punya keluarga, tapi Allah kasih keluarga yang lain. Berapa banyak dari kita yang merantau jauh, meninggalkan keluarganya, tapi kemudian kita ketemu dengan keluarga baru. Berapa banyak? Itu karunia bukan? Berapa banyak orang yang dapat masalah, keluarga kita nggak bisa bantu, malah teman kita yang bisa bantu. Itu karunia bukan? Jadi karunia bukan hanya uang. Itu pemikiran sekulerisme yang berakar kepada materialisme. Materi. Seakan kalau nggak ada materi, nggak bisa. Itu bukan Muslim. Itu ateis yang berpikir seperti itu. Orang nggak punya Tuhan. Lalu kemudian kita mengaku diri Muslim, pemahamannya kita ambil dari ateis. Kan kurang ajar. Betul tidak? Betul tidak? Pahami itu baik-baik. Was'alallahu min fadli. Mintalah kepada Allah karunia-Nya. Apapun yang kita butuhkan. Kesehatan. Kebaikan. Ya Allah, karunia aku masih bisa senyum sampai hari ini, ya Allah. Karunia aku, ya Allah, masih bisa berngomong bicara yang baik kepada orang lain. Ya Allah, karunia kepadaku supaya aku bisa berduduk bersama orang lain dan orang lain senang dengan aku berada. Itu kan karunia semua itu. Kalau diberikan oleh Allah. Minta. Jangan begini. Kita itu nggak mau Allah pelit ngasih ke kita, betul nggak? Tapi kita pelit minta ke Allah. Kan lucu kan? Lucu nggak? Minta terus ke Allah. Belum dikasih Ustaz. Walaupun belum dikasih. Malas Ustaz. Kenapa? Gimana mau minta? Kemarin aja ada 3 belum dikabulkan. Masa minta yang keempat lagi? Kan jadi masalah itu. Minta terus ke Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin," tidak ada satupun dari seorang mukmin yang sibu wajahu lillah, yang kemudian menundukkan wajahnya kepada Allah, maksudnya sujud. Yas'aluhu mas'alatan, lalu dia memohon kepada Allah terkait dengan suatu masalah. Illa a'tahu Allahu iyyaha, kecuali Allah akan mengabulkannya. Imma ajjalaha lahu fid dunya, bisa saja Allah akan mengabulkannya di dunia, disegerakan di dunia. Kita sujud kepada Allah minta satu masalah, disegerakan langsung di dunia. Wa imma dakharaha lahu fil akhirah, ataupun bisa saja Allah simpan untuk akhirat. Jadi nggak dikabulkan di dunia, Allah simpan untuk akhirat. Kenapa Allah simpan? Karena kita butuh akhirat. Kalau semuanya dikasih di dunia, nggak ada simpanan untuk akhirat, tiba-tiba timbangan kita berat ke kiri daripada ke kanan. Gimana masalahnya? Siapa yang bantu? Doa kita nggak ada. Allah kan dulu pernah berdoa, betul. Kenapa sekarang nggak bisa dikeluarkan? Udah kuberikan semua. Semua udah kuberikan di dunia, apalagi mau kuberikan di akhirat. Tapi coba kalau ada yang disimpan. Lihat oleh para malaikat ketika kita ditimbang, ternyata timbangan kiri kita lebih berat daripada timbangan kanan. Kata Allah, perintahkan malaikatnya keluarkan catatan amal tentang doanya yang belum kukabulkan dulu di dunia. Keluarkan. Begitu dikeluarkan, itulah yang menyelamatkan kita, yang menyebabkan timbangan kita yang sebelah kanan kemudian menjadi lebih berat daripada timbangan sebelah kiri. Itu yang membuat kita kemudian bisa melangkah ke surga. Andaikan kita tahu seperti itu, kita pengen nanti di hari akhirat, banyak doa kita di dunia ini tidak langsung dikabulkan di dunia, tapi semuanya disimpan di akhirat. Kalau saat itu kita paham, tapi kan kita belum ada di akhirat, makanya kita nggak bisa mengerti kecuali punya iman. Kalau di suatu hari nanti kita ada di hadapan Allah dalam kondisi seperti itu, kita pasti mohon, ya Allah, semua doa yang ku minta Engkau di dunia jangan pernah mau yang pernah Engkau kabulkan di dunia. Semuanya jangan Kau kabulkan, ya Allah, semuanya Kau simpan. Biar Engkau bisa mengeluarkannya hari ini semuanya ketika amalan itu kubutuhkan, supaya aku bisa selamat. Cuma berpikir kita lebih egois hari ini. Sedangkan Allah membagi dua karena bukti besarnya sayang Allah kepada kita. Bisa dipahami? Baik. Hadis ini saya seperti biasa saya jelaskan juga hadisnya supaya tidak hanya dari maknanya saja ya, supaya kita bisa memahami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Ada dari 2 jalan. Jalan yang pertama itu dari Abu Hurairah. Riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah itu hadisnya lemah.
Tapi ada jalan riwayat lain yang menguatkan, yaitu jalan riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, itu hadisnya hasan. Jadi hadis ini hasan. Tidak ada satupun seorang mukmin yang kemudian sujud kepada Allah meminta suatu masalah kecuali Allah pasti mengabulkannya. Hanya saja cara Allah mengabulkan dua bentuknya. Ada yang disegerakan diberikan di dunia, ada yang Allah simpan untuk di akhir. Intinya Allah kabulkan. Kalau ditanya, Ustaz, kalau saya disuruh pilih, saya pilih yang kemana? Kalau kita tahu hakikat iman, maka kita pasti milih yang kedua daripada yang pertama, yang disimpan tadi itu, yang jadi deposito tadi itu. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-du'a'u, doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Hadis ini ada dua. Yang satu dari riwayat Anas bin Malik, ini hadisnya lemah. Dan ini redaksinya ini. Tapi dari sisi makna benar karena didukung oleh hadis yang sahih dari riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Imam Ahmad dari An-Nu'man bin Bashir. Kalimatnya innad du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Jadi makna bahwa doa itu adalah otak ibadah itu tidak salah secara makna. Walaupun hadisnya baik. Wa du'a'u fi kulli halin, dan doa pada setiap keadaan, wa waqtin, dan waktu. Yahtaju ilal ikhlas, membutuhkan kepada keikhlasan. Nah, itu yang paling penting itu. Doa, kenapa Ustaz saya berdoa, udah banyak sekali saya berdoa tapi tak diterima-terima oleh Allah. Apa sebabnya? Jangan-jangan engkau tak ikhlas berdoa kepada Allah. Bagaimana doa yang tidak ikhlas? Selalu punya kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi. Kita sering sekali merintah Allah itu seperti kita merintah karyawan. Ya Allah, selesaikan masalahku. Dulu ketika belum punya masalah, kita nggak pernah berdoa, ya Allah, buat aku jangan sampai punya masalah. Nggak pernah kita berdoa begitu. Tapi ketika kita masalah, ya Allah, selesaikan masalahku. Kita buat Allah itu seperti karyawan kita. Itu kan perintah bos kepada anak buahnya itu. Betapa tidak sopannya kita kepada Allah. Zat yang telah menciptakan kita, memberikan kita semuanya. Betapa kita kemudian sangat rendah di hadapan Allah. Jadi butuh keikhlasan. Doa itu butuh keikhlasan. Fahuwa alladhi yakshifus su', Allah lah yang menyingkap keburukan. Wa yujibul muttar, yang mengabulkan doa orang-orang yang membutuhkan. Wa yadfa'ul bala, mengangkat bahaya, bala, petaka. Wa yamnahul khairat, memberikan kebaikan-kebaikan. Wa yaqulul haqqu subhanah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad, anni, tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini adalah dekat. Aku ini adalah dekat. Dalam riwayat ini disebutkan lebih dekat dari urat. Di surah Al-Baqarah lebih asik lagi itu ayatnya itu. Am hasibtum tadkhulul jannata walamma ya'tikum, apakah engkau masuk surga sebelum datang kepadamu ujian yang pernah diberikan kepada orang-orang sebelum kamu? Sampai-sampai orang-orang saat itu, orang-orang yang beriman saat itu kemudian berasa gundah gulana gelisah, padahal Nabi ada di tengah-tengah mereka. Allah kemudian mengatakan, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Itu kejadiannya persis pada saudara-saudara kita hari ini di Palestina. Persis itu. Kita kan sering bertanya, ya Allah, ini anak kecil ya Allah, mati tertimbun rumah yang dibom oleh Israel, masa engkau tidak akan bantu ya Allah? Setiap kali mendengar ayat itu teringat, sebenarnya pertolongan Allah tidak jauh. Yang jadi masalah kita yang belum dibom oleh Israel ini. Tahu nggak masalah kita apa? Orang-orang yang dibom oleh Israel itu yang mati di bawah runtuhan rumah dalam kondisi yang kita lihat sepertinya menyedihkan. Mungkin saat ini sekarang berada bersama para malaikat-malaikat Allah. Diberikan dari makanan yang paling indah, diberikan dari minuman yang paling indah. Kita masih kopi mik aja kerjaannya. Lalu tiba-tiba menyayangi mereka. Mungkin jangan-jangan kita yang tak pantas menyayangi mereka. Harusnya mereka yang telah meninggal lah yang pantas menyayangi kita yang masih hidup.
Kan kita nggak bisa melihatnya. Satu hal yang harus kita ingat, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah pasti datang. Kan kita sudah bahas pada malam minggu bahwa Israel itu pasti kalah. Kapan yang kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Idza da'ani, jika dia bermohon kepadaku. Nanti lihat tuh kalimatnya tuh. Siapapun yang berdoa kepadaku maka akan kukabulkan doanya. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka minta kepadaku. Jadi supaya Allah bisa kabul, minta sama Allah. Minta. Ustaz, saya sudah minta tapi belum dikabul. Jangan-jangan sedang disimpan oleh Allah karena dosamu terlalu banyak. Maka Allah simpan di akhirat untuk bisa jadi penghapus dosa. Karena dosamu sudah terlalu banyak, makanya nggak dikabulkan di dunia. Nah, begitu cara kita husnudzon kepada Allah kan? Wal yu'minu bi, tapi ingat, jangan cuma berani minta tapi nggak beriman. Ada orang minta saja, begitu miskin beriman, begitu kaya kafir lagi dia. Dan banyak orang begitu. Lagi sakit Allah, begitu sehat, jangankan Allah, mak aja dia lupakan. Betul nggak? Apalagi? La'allahum yarshudun, agar mereka kemudian mendapat petunjuk. Wa yud'a ta'ala bi asma'il husna, Allah kemudian didoakan dengan nama-namanya yang baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bagi Allah lah nama-nama yang baik, hendaklah engkau berdoa kepada Allah dengannya. Wallahu sami'ud du'a, Allah itu mendengar doa. Makanya ada Nabi Zakaria itu kan udah lama nggak punya anak, sampai tua, sampai istrinya itu menstruasi. Apa kata Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau itu mendengar doa, maha mendengarkan doa ya Allah. Itu kata Nabi Zakaria. Doalah dengan doa Nabi Zakaria itu. Misalkan apa kayak doanya. Kalau Nabi Zakaria minta anak, kita minta apa? Mau minta apa? Lamborghini lagi ya. Aduh, Lamborghini lah, Beat aja belum ada, minta Lamborghini. Wa qad warada ad-du'a fil Qur'anil Karim, maka datanglah doa di dalam Al-Qur'anil Karim fi ghairi maudhi', bukan hanya pada satu tempat. Yaqulul haq, Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah datangkanlah kepada kami di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan kemudian lepaskanlah kami dari azab neraka. Kemudian Allah mengatakan lagi, mengajarkan lagi kita doa. Nih pakai doa-doa nih, hafal nih. Rabbana 'alaika tawakkalna, ya Allah hanya kepadamu kami bertawakal. Wa ilaika anabna, dan kepadamu kami menyerahkan diri, bermohon ampun, bertaubat. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Allah ajarkan lagi doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya Allah jangan kau hukum kami ketika kami lupa. Kita ini kan selalu lupa kan? Manusia ini mahallul khata'i wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, ini kan manusia namanya. Betul nggak? Jangan kau hukum kami langsung ya Allah kalau kami lupa. Au akhtana, ataupun kami salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, ya Allah jangan bebankan kepada kami sesuatu yang sudah pernah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Lihat orang-orang sebelum kita melakukan kesalahan, habis. Ada yang dikepung dengan turun bola api dari udara, diangkatnya tanah. Ada yang datang angin. Semua kan yang terjadi dengan umat Nabi yang dulu disiksa oleh Allah dengan luar biasanya. Ada yang kemudian ditenggelamkan ke dalam laut, ada yang mati karena binatang, macam-macam kan, seperti Namrud dan lain sebagainya. Itu kejadian. Jangan kau jadikan itu untuk kami ya Allah. Bayangkan kita lagi tiba-tiba minum mabuk, teler, datang malaikat maut. Nah, pas betul kata malaikat maut. Kita bilang jangan sampai begitu ya Allah. Berikan aku kesadaran biar aku bisa tobat. Lupa sholat ya Allah, jangan dulu kau kutus malaikat mautmu, biar aku bisa tobat dan aku sholat lagi. Jangan beri beban kami seperti beban orang-orang sebelum kami. Kami tak sanggup. Wala tuhammilna Rabbana wala tuhammilna ma la taqala nabi, ya Allah jangan beban apapun yang tidak sanggup kami pikul.
Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Warhamna, rahmati kami ya Allah. Anta maulana, engkaulah penghulu kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami daripada orang-orang kafir. Lalu kemudian ada doa lagi di surah Ali Imran. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami. Innana sami'na munadiyan. Kami telah pernah mendengar penyeru. Ini kalian semua sudah dengar nih. Saya bacain ayat Al-Qur'annya. Saya dengar dari guru saya dengar dari guru saya lagi, dan seterusnya sampai kemudian sampai ke Rasulullah. Karena Rasulullah lah munadi yang pertama. Semua, ya kan? Jadi jangan ada alasan. Kenapa nggak beriman? Nggak ada yang manggil saya, panggil. Kamu nggak ingatin dulu. Udah bobuih ya Allah, aku ingatin dia. Cuma dia aja yang keras kepala. Dan begitu kan? Kenapa? Karena semua kita sudah ada diberikan orang-orang yang mengingatkan. Yunadi lil iman, dan mereka memanggil untuk pada keimanan. Jangan kufur, jangan ingkar, jangan macam-macam. Taat kepada Allah, tetap di jalur yang benar. An aminu bi rabbikum, apa panggilannya? Hendaklah kalian beriman kepada Tuhan-Tuhan kalian. Fa amanna, maka kami pun kemudian telah beriman ya Allah. Karena ada nabi, maka ada sahabat. Karena ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in, ada tabi'in. Terus begitu sampai zaman kita. Kita pun muslim karena ada mereka. Iya kah? Padahal Nabi kan gak pernah ke Depok, tapi kenapa Islamnya bisa sampai ke Depok? Betul gak? Kita pun beriman. Setelah beriman apa yang kita lakukan? Nabi sudah tak ada di samping kita, di tengah-tengah kita. Apa yang kita lakukan? Rabbana, ya Allah, faghfir lana dzunubana. Yang pertama sekali, ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami kalau kami memang melakukannya, karena kami adalah makhluk yang lemah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Hapus dari kami segala kesalahan-kesalahan kami. Bukan hanya dosa yang engkau ampuni, tapi juga semua kesalahan yang engkau hapus. Tidak ada lagi di buku catatan amal. Hilang, habis semuanya. Wa tawaffana ma'al abrar. Ini yang paling penting. Ya Allah, kalau aku harus meninggal, matikan aku bersama orang-orang yang baik. Matikan aku di majelis ilmu. Matikan aku bersama orang-orang yang soleh. Jangan matikan aku bersama orang-orang yang sedang minum minuman mabuk. Lagi mabuk-mabuk sama teman-teman, atau lagi duduk sama orang mabuk. Dakwah juga enggak, lagi teriak-teriak, ketawa-ketawa, datang malaikat maut, kita yang mati, yang mabuk enggak mati. Kan enggak nikmat betul. Enggak nikmat betul itu hidupnya. Coba kalau meninggal. Coba lihat beberapa YouTube, ada orang meninggal lagi sedang sholat, ada orang meninggal lagi sedang ngajar pengajian, ada orang meninggal lagi sedang ngaji. Waduh, nikmat betul. Itu nikmat. Wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana, ya Allah, datangkan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Ada rusulika, kepada melalui lidah, melalui lisan rasul-rasulmu, melalui syariat yang Kau berikan kepada rasul-rasulmu. Apa janji Allah kepada kita? Surga. Wala tukhzina yaumal qiyamah, jangan bikin kami kecewa ya Allah di hari kiamat. Karena jika kami tidak dapat rahmat-Mu, kenapa kita akan jadi kecewa? Karena rahmat Allah lah satu-satunya yang bisa menghapus kekecewaan kita pada saat itu. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Jika Engkau menjanjikan akan kasih rahmat, Engkau pasti kasih. Jika Engkau katakan dengan rahmat-Mu kami bisa masuk surga, Engkau pasti akan wujudkan itu terjadi. Ya Allah. Itu doa, baca tiap hari. Lil asma'il husna fawaidu la tuhsa. Bagi asma'ul husna, faedah-faedah yang tak lagi sanggup dihitung. Wa asrarun la tu'ad, rahasia-rahasia yang tak terbilang. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala," barang siapa yang mengatakan hina yusbih, pada pagi harinya, thalatha marratin, 3 kali. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui daripada syaitan yang terkutuk. Wa qara'a thalatha ayatin min suratil Hasyr. Lalu kemudian dia baca 3 ayat dari surah Al-Hasyr. Li'anna hadhil ayat, karena pada ayat-ayat ini biha sittata asyara isman, di dalamnya ada 16 nama Allah dalam ayat 3 ayat tadi itu. Ma'a qawlihi ta'ala lahul asma'ul husna, bersamaan dengan firman Allah Ta'ala, bagi Allah lah nama-nama yang baik. Wakalallahu lahu, maka Allah akan mewakilkan kepada dia sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikat.
Bacanya apa tadi? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Lalu baca 3 ayat dari surah Al-Hasyr. Lalu jika itu dilakukan, Allah akan wakilkan kepada dia 70.000 malaikat. Kita satu dikawal 70.000 malaikat. Kira-kira masih ada yang nggak sanggup mengalahkan kita? Satu aja selesai hidup orang lain. Iblis mau datang selesai hidupnya satu malaikat. Ini 70.000 dikasih Allah. Yusalluna alaihi hatta yumsi. Yang setiap harinya, sejak dari pagi kita baca itu, dia akan berselawat kepada kita sampai dengan sore hari. Wa idza mata, apabila dia mati pada hari itu, fi hadzal yaum, pada hari ini, mata syahidan, dia akan mati dalam kondisi syahid. Wa man qala hina yumsi, barang siapa yang kemudian membaca ulang lagi hal seperti itu di sore hari, kana bitilkal manzilah, maka dia juga akan mendapatkan manzilah yang sama sebelum datangnya pagi, diberikan 70.000 malaikat yang kemudian terus bersalawat kepada dia. Dan jika dia mati malam itu, dia akan mati dalam kondisi syahid. Terus pagi 3 kali, sore 3 kali. Bacanya a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim dan 3 surah Al-Isra. Mana 3 ayat itu? Tuh di bawahnya itu surah Al-Isra. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Itu 3 kali. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim, baca 3 ayat ini. Ulang lagi. Auzubillahi minasyaitonir, baca lagi ini 3 kali. Atau boleh juga auzubillahi minasyaitonir 3 kali, baru baca ayat ini 3 kali. Baik, tetapi memang ada yang menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Lemahnya itu bukan lemah yang ringan. Ada yang menyebutkan hadisnya sampai pada tingkatan matruk. Ada yang menyebutkan hadisnya sampai pada tingkatan majhul. Majhul itu karena ada perawi yang tidak dikenal di dalamnya. Tetapi banyak para ulama yang menukilkan hadis ini dalam bab fadailul a'mal. Boleh nggak diamalkan? Boleh, amalkan. Kalau mau lakukan besok. Dalam bab fadail a'mal. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, saya kira itu saja malam ini. Ya, terkait dengan fadilah Asmaul Husna yang sudah kita catat beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 fadail keutamaan Asmaul Husna. 8, 7 ya. 7 yang sudah kita catat. Kemudian juga faedah membaca Asmaul Husna. Di sini kita sisa 1 materi lagi. Materi ini cukup panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 halaman. Jadi lebih kurang 16 lembar lah, 16 halaman lah lebih kurang. Itu terkait dengan Allah. Kita kan sering bilang Allah itu apa, punya akar kata atau tidak? Ataukah tidak punya akar kata sama sekali? Nah, itu dibahas di sini. Kemudian kenapa Allah? Kenapa harus nama Allah? Kenapa tidak nama yang lain? Lantas satu hal mungkin rahasia sedikit saya buka. Dalam bahasa Arab satu-satunya nama, satu-satunya ucapan yang berbeda dengan tulisan hanya nama Allah. Yang lain sama. Lam nggak dibaca Allah, nggak kan? Bacanya alam. Tapi Allah nggak dibaca Allah, dibacanya Allah. Berbeda dengan tulisan. Cuma satu-satunya dalam bahasa Arab. Nggak ada bahasa lain seperti itu. Hanya bahasa Allah. Nah, itu kenapa kita pengen tahu secara lebih mendetail tentang Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kata Ibnu Abbas, "Illa liya'budun," kecuali menyembahku artinya illa liya'rifun. Kecuali untuk mengenalku. Nah, jadi membaca Allah itu adalah bagian dari kata untuk mengenal Allah. Orang yang sudah sampai mengenal Allah, dia sampai pada ilmu ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu adalah ilmu
Marifah, orang yang sudah sampai ilmu marifah, akidahnya kuat. Orang yang kuat akidahnya nggak akan lagi tergoyang-goyang, terombang-ambing. Kalau ada datang rayuan kanan kiri segala macam, ada penghalang, ada benteng yang kuat. Ini setan. Ini mirip setan. Ini bapaknya setan. Tahu kita. Ya kan? Tahu. Jadi kita punya benteng. Cuma kalau kita nggak punya benteng, kita jadi cucu setan. Itu yang jadi masalah. Supaya naudzubillah kita doakan kepada Allah supaya kita dijaga oleh Allah. Tidak ada satupun kita yang terperosok dalam keburukan, dalam maksiat, dalam segala macam, dan semoga Allah kemudian menjaga kita sampai hari kiamat, diterima sebagai hamba yang soleh, lalu diberikan rahmat oleh Allah, diampuni segala dosa, dimaafkan segala kesalahan, lalu ditempatkan bersama orang-orang yang baik di dalam surganya Allah. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.